masih di daerah Jembrana nih. Yuk kita lihat di dalamnya yuk. Ini soalnya saya juga baru pertama kali loh kesini, jadi kita belum tahu apa aja dalamnya. Yuk kita lihat yuk. Ini ekowisata mangrove. Lokasinya di Praca, di daerah wilayah Jembrana. Yuk kita lihat lagi ya. Every little thing you did to me, nobody else can do. Ya, namanya mangrove ya, pasti di sininya tuh asri, dingin. Ya lumayan ya buat berteduh, soalnya di Bali kan panas ya cuacanya. There's nothing more that I want but you. Don't keep the problem inside. Just tell me and we try to fix it up. We're gonna go through this together. I'll be there for you anytime you want. There's so many girls I know. You're the one that I love so true. Every little thing you did. Guys, kali ini saya coba akan menjelaskan fungsi mangrove bagi ekosistem bagian selatan. Oke, yang pertama, fungsi mangrove bagi ekosistem memberi nutrisi dan produsen pada rantai makanan. Dimana kita tahu mangrove ini tempat atau ekosistem tempat makhluk hidup dan menjalankan proses kehidupan, termasuk di situ ada siklus rantai makanan yang mana mangrove sebagai pusatnya ekosistem atau hewan-hewan yang endemik mangrove ini menjalin proses kehidupan atau rantai makanan di ekosistem ini sangat penting menjaga. Apabila keseimbangannya terganggu, maka dari itu nanti rantai makanan ini juga bisa terganggu. Makanya pentingnya bagi ekosistem kita jaga dan kita lestarikan agar seisi makhluk hidup yang hidup di sini juga bisa dilestarikan. Yang kedua, mencegah erosi dan abrasi. Yang kita tahu sebagaimana daerah pinggir laut yang mana sering terjadi gelombang pasang, ya kan, gelombang pasang, mangrove berfungsi untuk menahan atau sebagai tanggul alami, yang mana ombak-ombak atau gelombang-gelombang pasang yang berasal dari lautan itu menjaga abrasi daerah pinggiran pantai atau daerah pesisir. Oke, yang ketiga, mencegah pemanasan global. Tentunya mangrove sebagai hutan tentunya memiliki fungsi-fungsi lain sebagaimana fungsi hutan yang lainnya. Seperti kita tahu ada hutan pinus, ada hutan jati, ada hutan-hutan heterogen yang lainnya mungkin kan. Nah, di sini hutan homogen mangrove memberikan fungsinya tersendiri, yaitu juga sama seperti hutan-hutan lain, mencegah pemanasan global. Yang seperti saya tahu beberapa ilmu yang mana satu pohon mangrove, ya kan, satu tahunnya, ya kan, itu bisa menyerap sebanyak 1 ton gas CO2 seperti itu. Makanya kita harus melestarikan karena penting-pentingnya sekali gitu kan hutan mangrove untuk kualitas udara yang ada di bumi kita ini. Oke, kemudian sumber pendapatan bagi nelayan. Kenapa sumber pendapatan bagi nelayan? Karena ini sejalan atau segaris dengan memberi nutrisi pada proses produsen pada rantai makanan. Apabila ini sudah terjaga, ya kan, otomatis sumber pendapatan bagi nelayan juga ikut terjaga. Kenapa? Ekosistem terjaga. Maka dari itu sumber kehidupan, ya kan, ikan-ikan, ya kan, ikan-ikan yang dimanfaatkan nelayan untuk memiliki nilai ekonomis itu masih bisa nelayan dapatkan seperti itu, ya kan. Kemudian juga banyak tempat hidupnya kepiting dan hewan-hewan yang lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh nelayan untuk sebagai nilai tambah selain dia mencari di laut lepas. Kemudian pengembangan kawasan pariwisata. Nah,
seperti kita sekarang ini guys, kita jalan-jalan ke hutan mangrove otomatis kayak tadi tiketnya aja 10.000 sudah bisa memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat sekitar di sektor pariwisata. Kemudian di poin ke-6, pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, di mana mangrove ini tidak sekedar sebagai ekosistem, juga sebagai pusat penelitian, riset-riset para pakar ahli seperti saya, ya kan, pertanian, kemudian kelautan juga bisa jadi, ya kan. Mudah-mudahan dari riset-riset tersebut untuk jangka waktu yang lama yang akan datang akan ditemukan ilmu-ilmu baru, ya kan. Di poin terakhir, menjaga iklim cuaca. Hutan mangrove mampu menjaga ekosistem perairan antara laut, pantai, darat sehingga mampu menjaga iklim cuaca yang nyaman untuk kehidupan kita. Simpelnya aja, kita kalau melihat yang hijau-hijau kan semuanya jadi hijau, jadi seger gitu kan. Tidak hanya untuk iklim ya, nanti mengacu ke sini juga, dimana nanti kualitas sirkulasi udara, ya kan, juga bisa memberikan dampak yang baik, oksigen yang baik untuk kita sendiri. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Di sini bisa di-shoot ada jenis-jenis mangrove, ya kan. Ada Avencia alba, Bougueria gilmorhiza, banyak ya. Itu banyak informasi yang kita dapatkan di sini. Tempat wisata yang cukup edukatif, memberikan kita wawasan, memberikan kita pengalaman wisata yang cukup menarik ya, pengalaman baru seperti itu. Oke, saya Robi bersama istri saya Leli. Leli. Saksikan kita mau jalan-jalan ke sebelah sana ya. Mungkin ada tempat lainnya yang lebih menarik. Oke. Terus saksikan. Nobody else can do. Nah, tadi kan kita sudah di sana, di bagian sana. Itu kan buat tempat edukasi. Di sini juga ada loh spot buat foto-foto, selfie bareng-bareng temen, sendirian kayak aku nih. Selfie, foto-foto. Juga bisa sambil lihat sungai-sungainya tuh. Enak deh pokoknya. Oke guys, jadi ini juga ada informasi sih ya. Jadi seberangnya wisata ini, di sana itu ada desa namanya Loloan. Jadi dulu itu Loloan itu banyak pendatang orang asalnya Bugis, orang asal Bugis. Melayu mungkin ya, koreksi sedikit. Yo. Oh, ya. Dan sebagian besar mereka itu sebagai nelayan, mata pencaharian. Jadi mereka punya perahu-perahu kayak gini, perahu-perahu gini, terus mereka tuh lewatnya dari sini nih, lewat sini. Terus konon katanya nih, setiap mereka sampai di sini, mereka tuh bakalan teriak-teriak, loloan gitu. Yang artinya apa? Berkelok-kelok. Berkelok-kelok. Kurang lebih seperti itu guys. Oke, makanya desa itu disebut sekarang desa Loloan. Gitu. Ya. Halo guys, nyampe ternyata di ujung jalan. Nggak terlalu jauh ternyata ya, kita sudah sampai di ujung bakau yang paling ujung paling ujung ya, apa itu? Nah, ternyata di ujungnya itu bukan lantainya bukan kayu seperti yang tadi pertama kita datang, ternyata anyaman bambu ya. Oke, ini di ujungnya. Coba Mbak Leli coba sampaikan ulasannya sedikit, atau apa namanya ya, review sedikit tentang tempat wisata ini. Oke, reviewnya kan tiket masuknya 10.000 ya. Dengan tiket masuk 10.000 untuk dewasa, 5.000 untuk anak-anak. Menurut saya sih tempatnya ya cukup edukatif, cuma mungkin kurang apa ya, wahananya mungkin ya Lebih spot-spot, dikembangkan. iya, spot-spot fotonya kayak ini nih, masa gini kan kayak kurang estetik gitu ya ini ya. Mungkin lebih ituin lagi deh, apa namanya,
dirapikan lagi. Dipercantik lagi lah. Oke. Tapi bagus lah untuk edukasinya bagus. Kalau saya sendiri sih mungkin kurang lebih cuma menambahkan sedikit, lebih ke ini ya, mungkin tambahin spot-spot yang lebih menarik buat pengunjung, contohnya tempat kuliner. Nah, kita bisa kan menampilkan tempat kuliner olahan buah mangrove mungkin, atau kepiting goreng kayak, atau apa tadi saya ngelihat ikan Indosiar tuh yang ngerayap di lumpur tuh, mungkin dijadikan tumis, bisa jadi kayak enak kayaknya. Oke, siap. Ya pokoknya kalau untuk anak-anak muda sepertinya spot foto masih kurang. Tentunya spot pacaran juga sangat cukup ya. Kalau untuk pacaran Ya, dilarang berzina. Oke, sampai di penghujung, akhirnya muka saya kelihatan juga sama istri saya, ya kan. Inilah mungkin apa namanya, konten pertama saya untuk mengedukasi lah, lebih edukasi sambil jalan-jalan, ya kan, tentang hutan mangrove. Mudah-mudahan banyak yang suka, ya kan, mudah-mudahan banyak suka. Kita lanjutin ke tempat-tempat yang menarik lagi yang mungkin jarang dikunjungin. Harapan kita juga bisa ikut mempromosikan sedikit wisata yang belum terekspos, ya kan. Jadi kalau sudah tempat-tempat yang biasa, buat apa, toh kan sudah banyak review tentang tempat tersebut. Nah, kalau kami sih pengennya review tempat-tempat yang sedikit belum terekspos, dan mungkin masukannya bisa sedikit membangun buat tempat tersebut gitu loh. Oke, saya Robi. saya Leli. Oke, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Dadah. Close to you.